Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang ragam bahasa. 3 poin penting yang akan saya bahas yakni definisi, contoh ragam bahasa, macam-macam ragam bahasa. Definisi ragam bahasa. Menurut KBBI, ragam dapat diartikan sebagai macam, jenis, warna, corak. Jadi ragam bahasa dalam macam-macam bahasa. Dengan kata lain, ragam bahasa adalah variasi bahasa tergantung pada pemakaiannya. Variasi sendiri bisa termasuk dialek, aksen, laras, gaya. Variasi tersebut muncul disebabkan adanya latar belakang penggunaan bahasa yang berbeda-beda. Perbedaan bahasa tersebut tergantung pada budaya, agama, profesi, dan sebagainya. Lanjut contoh-contoh ragam bahasa. Contoh ragam bahasa di Indonesia sebagai berikut. Pertama, bahasa Osing yang berasal dari daerah Banyuwangi. Bahasa Jawa yang pada umumnya digunakan oleh orang yang tinggal di Jawa Timur, Jawa Tengah. Bahasa Madura yang digunakan oleh orang yang tinggal di Pulau Madura dan sebagian di Jawa Timur. Bahasa Ngapak yang sering digunakan oleh orang Purwokerto dan sekitarnya. Bahasa Sunda yang digunakan oleh orang Banten dan sekitarnya. Bahasa Bugis yang banyak digunakan oleh suku Bugis di Sulawesi Selatan, dan masih banyak bahasa lainnya. Macam-macam ragam bahasa. Macam-macam ragam bahasa dibagi menjadi 3 jenis. 1. Berdasarkan pokok pembicaraannya, berdasarkan situasi, berdasarkan media pembicaraan. Pertama, ragam bahasa berdasarkan pokok pembicaraannya. Berdasarkan pokok pembicaraannya, gaya bahasa dapat dibagi menjadi gaya bahasa ilmiah, jurnalistik, sastra, dan undang-undang. A. Ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah ini digunakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Penggunaan bahasa dalam ilmu pengetahuan memiliki sifat pemakaiannya khas, spesifik, sehingga dalam bidang ilmu pengetahuan, gaya bahasa yang digunakan berbeda dengan gaya bahasa yang lain. Ciri-cirinya adalah menggunakan bahasa baku, efektif, menghindari bahasa yang bermakna ganda, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas, menghindari kata atau istilah yang bermakna kias, menjaga objektivitas dari isi tulisan, serta adanya keselarasan dan keruntutan antar posisi dan antar linea. Ada ragam bahasa jurnalistik, yaitu bahasa yang digunakan oleh para jurnalis untuk menulis sebuah berita di sebuah media massa. Ciri-ciri umum ragam bahasa jurnalistik yaitu singkat, padat, sederhana, lugas, menarik, lancar, dan jelas. Yang terakhir, ragam bahasa sastra. Ragam bahasa sastra ini ada karena sifat sastra itu sifat sastra itu sendiri yang menggunakan bahasa sebagai media pengucapannya. Karya sastra sendiri merupakan karya imajinatif bermedium bahasa yang fungsi estetiknya dominan. Lanjut, ragam bahasa berdasarkan situasinya, yaitu dibagi menjadi bahasa resmi, tidak resmi, akrab. Bahasa resmi adalah ragam yang digunakan dalam suatu acara, kegiatan resmi atau formal. Ragam bahasa tidak resmi merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan atau acara tidak resmi, seperti surat menyurat pribadi dan percakapan sehari-hari. Ada ragam bahasa akrab, biasanya menggunakan kalimat pendek, menggunakan diksi tertentu, didukung bahasa nonverbal untuk mendukung kebermaknaan. Ditambah lagi ragam konsultatif, biasanya digunakan untuk bisnis dan konsultasi. Setengah resmi karena adanya campur kode dan alih kode.
Yang terakhir berdasarkan media pembicaraan. Berdasarkan media pembicaraan ini, gaya bahasa dapat dibagi menjadi gaya bahasa lisan dan gaya bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan menggunakan ragam bahasa yang digunakan untuk mengucapkan suatu informasi melalui lisan sehingga dapat membantu pemahaman yang juga didukung oleh situasi pemakaian. Yang kedua, ragam bahasa tulisan merupakan bahasa yang digunakan dengan memanfaatkan tulisan di mana huruf menjadi unsur dasar penyusunnya. Demikianlah tadi ulasan tentang ragam bahasa. Bila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.